Mengapa saya merasa bahwa Egy Sujana dan Damai Harilubis bukanlah dua orang terakhir yang akan akhirnya berdamai dengan Pak Jokowi dan mendapatkan SP 3, yaitu pembatalan kasus dan dimaafkan. Akankah 3 orang sisanya ini akan juga sama? Dan mengapa saya merasa salah satu di antara mereka bertiga ini sepertinya akan berkhianat juga? Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Dr. Tifa, Roy Suryo, dan dokter dokter nggak sih? Dokter. Kalau ditanya juga marah-marah katanya. Dr. Rismond ini akan tetap setia pada perjuangan mereka, atau salah satunya seperti apa yang dibaca oleh kartu saya, akan mengkhianati 2 temannya. Dan kira-kira siapa? Ikuti hingga selesai kalau kalian penasaran. Penerbitan SP3, surat pemberhentian penyidikan ya. Itu membuat geng RRT cukup heboh karena menurut mereka kayak bilangnya nggak minta maaf sama Pak Jokowi, cuman ternyata RJ-nya sudah diajukan sampai ada SP3. Bahkan Roy Suryo tidak segan-segan jika memang tim kuasa hukumnya akan mengkasuskan surat SP3 tersebut karena ada kejanggalan. Menurut Mas Denny Darko, apakah siasat cerdas Pak Jokowi ini sudah mulai sukses menghancurkan geng mereka? Sebenarnya apa yang dilakukan ini sudah menunjukkan hasil dan ini belum paripurna. Ini baru kalau kita bilang 9 di antara 10. Nanti gongnya itu salah satu dari mereka bertiga ini akan mengkhianati yang kedua dan berhenti untuk memperkarakan ini. Dan ini akan kita lihat sepertinya sebelum Lebaran. Kalau kita bilang kalau baru 2 orang begini saja sudah cukup menghebohkan ya, apalagi SP3-nya mau dikasuskan oleh Pak Roy Suryo jika memang tim kuasa hukumnya berkenan. Apalagi nanti ada orang-orang lain juga ini, tersangka lain maksudnya selain mereka bertiga yang dimaafkan. Apakah ini akan semakin menjadi bola salju yang akan semakin membesar begitu depan? Semakin kita pertanyakan, duit untuk membayar lawyer yang akan perkarakan itu dari mana? Dan ini bukan perkara murah. Lawyer bekerja tentu saja juga perlu sebuah fee sebagai seorang profesional. Dan perkarakan itu adalah perkara yang berbeda lagi. Apakah akan sanggup menjalankan 2 perkara secara paralel, sedangkan yang satu ini sangat besar dan kemungkinan besar yang mereka ini akan kalah. Jadi kalau saya kira ini hanyalah sebuah cry for help atau desperate yang ranting saja, karena seperti kemarin Pak Roy ini mengatakan bahwa nggak mungkin Egy Sujana akan melakukan itu, tapi pada kenyataannya ya dia di Malaysia mengendarai new VW Beetle, mengatakan kalau nanti ke Solo enakan naik mobil. Ini kan sesuatu yang menunjukkan kalau buat apa diteruskan gitu loh. Tapi seperti yang kita tahu, Pak Egy Sujana ini juga salah satu lawyer yang cukup senior ya di dunia pengacara. Dan dengan digugurkannya status tersangka Pak Egy Sujana ini nggak ada sedikit pun menggeser hati Pak Roy Suryo kayak ini lawyer senior aja mundur akhirnya, masa dia nggak mau mundur juga? Kayaknya apa yang ya udah kadung lah ya, karena kalau dia sampai mundur, saya pikir ya dia pasti akan harus menelan malu. Kita akan mengingat sebuah masa di mana Pak Roy Suryo ini sedang di pesawat, lalu terus kemudian rebutan kursi sama Ernest Prakasa waktu itu. Dan kalau kalian cari beritanya, dia bersikeras nggak mau mundur, sehingga menyebabkan penerbangannya ini jadi terganggu, dan pilot ini sampai akhirnya mengumpat, membawa nama pejabat itu. Seperti itu. Nah, ini kan satu hal yang beliau ini termasuk orang yang memiliki harga diri yang dia kira benar itu dipertahankan. Dan saya pikir di antara 3 itu sepertinya bukan dia, tapi 2 yang lain ini salah satunya akan mengkhianati Roy Suryo dan satu lagi. Di antara mereka bertiga ini berarti salah satu orang yang akan mengkhianati ini setelah tersangka lain digugurkan juga atau seperti apa? Saya kira itu yang akan terjadi. Atau ya setelah mereka itu berpikir dan dipengaruhi oleh anggota keluarganya yang lain, mungkin kalau apa yang mereka lakukan ini nggak ada poinnya. Buat apa melakukan ini, mengejar ini? Bahkan terakhir Dr. Tifa misalkan, itu mengatakan kalau saya nggak tahu apakah ini clickbait di Facebook atau enggak. Dia mengatakan kalau saya nggak pernah bilang Pak Jokowi itu apa ya kalau nggak salah memalsukan ijazah, tapi dia mungkin mengatakan bahwa ijazahnya itu palsu seperti itu. Nah, ini kan satu hal yang harus dipertanyakan apa di sini, dan yang dimaksud palsu itu apa? Apakah jika saat sebuah ijazah ini kemudian dikeluarkan kembali oleh badan yang mengeluarkan ini, apakah ini disebut sebagai sebuah hal yang palsu juga? Maka hal seperti ini sepertinya akan menjadi jalan keluar mereka satu-satunya.
mengingkari bahwa yang mereka perkarakan ini bukan keabsahan, tapi tentang ijazah yang palsu, dan ini bisa saja bukan dilakukan oleh Pak Jokowi. Maka hal seperti ini adalah sesuatu yang menjadi jalan keluar terakhir, yang mana ini sepertinya nggak akan diperkarakan, tapi kalau perkaranya nanti lebih jauh lagi kepada, yaitu tadi, pencemaran nama baik dan sebagainya, maka ini adalah hal yang akan bisa memenjarakan mereka. Tapi bagi orang-orang atau mungkin tersangka-tersangka yang memang sudah di SP3, itu ada kemungkinan keterlibatan lagi nggak? Maksudnya dalam kasus ijazah palsu, bukan sebagai tersangka lagi ya? Saksi ya? Iya, of source. Akan menyerang. Nah, inilah yang membuat tiga orang ini ketakutan, karena yang menjadi saksi ini lawan mereka. Belum lagi ada Bang Faisal Assegaf di sini yang ya jelas-jelas di awal di awal tahun dan juga akhir tahun kemarin mengatakan bahwa ya sudah, ini dia lebih pilih untuk ini dihentikan. Nah, kalau ini diteruskan, ya ini kita akan tahu siapa yang akan kalah di sini. Ini seperti sebuah pertunjukan yang sudah nggak menarik lagi, karena endingnya ini sudah terbaca. Tapi banyak juga netizen-netizen yang menyimpulkan kayak, apa pengaruh Pak Jokowi masih sekuat itu hingga maksudnya bisa ya udah ngedatengin orang ke Solo padahal awal berkonflik terus berdamai gitu. Kita tahu bahwa kemampuan Pak Jokowi ini adalah dalam memanage rasa, dan ini pun dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka yang terakhir membuat konten bersama Majelis Lucu Indonesia bersama Coki dan Muslim yang ya bahkan menertawakan hal kengantukan itu tadi. Dan yang lebih luar biasa itu dibahas cuma di awal sedikit, sisanya Gibran memamerkan keberhasilan dari program-program yang dilakukan bersama dengan Pak Prabowo. Ini kan sesuatu yang ya udahlah, kita selama ini jadi ribut untuk apa gitu. Sama seperti saat Pak Jokowi dulu mendamaikan pemindahan pasar di Solo, terus kemudian ya hal-hal yang lain banyak yang ada, tapi titik puncaknya adalah saat dia berdamai dengan nemesisnya. Itu kan kalau dulu istilahnya pendukung Jokowi melihatnya, ini kan Pak Jokowi ini kalau di dunia mainan seperti ini Optimus Prime, Megatronnya itu si Pak Prabowo gitu loh. Kalau ini Mario Bros, ini Bowser-nya gitu. Ya Pak Jokowi lebih milih Luigi ya sebenarnya. Tapi maksudnya di sini kan ini nemesisnya aja didamain sama dia. Nah, apalagi permasalahan seperti ini, beliau akan bisa membuat siapapun. Dan coba kita lihat. Sebenarnya tinggal tunggu masalah waktu, nanti Mas Anies Baswedan ini bakal the next Pak Prabowo akan masuk juga, sehingga nggak ada lagi namanya polarisasi kepentingan atau pertentangan yang akan membawa hal-hal yang sebaiknya itu nggak dibawa masuk ke dalam ranah politik. Seperti apa? Banyak juga yang berspekulasi bahwasanya mungkin kembali ke biaya dan pendanaan pelaporan kasus ya, mungkin diduga ada pendana yang masih belum menyerah mungkin untuk menyerang Pak Jokowi, makanya trio ini masih mencoba untuk mengulik kembali. Saya pikir pendananya pun ini sudah mulai kebingungan, dan apa yang dilakukannya sepertinya juga mulai nggak menghasilkan satu hasil yang diinginkan. Dan saya lebih melihat bahwa sepertinya si pendana ini berusaha untuk melakukan cara yang lain, karena cara yang ini udah dianggap ya nggak bisa. Dan upaya untuk mengorek ini tadi ternyata nggak membuat Pak Prabowo ini bergeming. Yang artinya ya sudah percuma. Jadi sebenarnya pendananya ini hanya berusaha untuk menyapu-nyapu jejak yang selama ini ada. Dan ya mereka bertiga ini ditinggalkan dalam kondisi yang akan ya salah satunya pasti akan yang jelas itu pasti akan dibully. Kalau dari mereka bertiga yang akan mungkin apa ya bahasanya, menyelamatkan diri atau mungkin dimaafkan oleh Pak Jokowi lah bahasa halusnya kayak gitu. Apakah orang yang memang apa ya, ada nggak mungkin bocoran kayak apakah memang beliau di antara bertiga ini yang paling nggak vokal atau gimana gitu? Yang pasti kalau dari kartu Three of Coins ini adalah orang yang paling, kalau kita bilang itu otaknya paling digunakan lah. Dia mungkin memiliki kebencian, tapi dia tetap bisa berhitung. Dia adalah orang yang juga akan dipengaruhi juga oleh orang-orang di sekitarnya, orang yang menyayanginya, orang yang akan memberitahukan bahwa ini semua sesuatu yang setelah dihitung itu nggak akan menghasilkan apa-apa. Dan yang paling penting di sini adalah ya dia tahu bahwa yang dia lakukan ini sebenarnya adalah upaya untuk menyerang dari titik yang lain menggunakan apa yang ada di pikiran pemirsa, dan padahal bukan itu yang diserang. Nah, tapi orang ini pun nggak akan terlihat kalau dia ini akan mengkhianati. Dia akan bermain sangat halus. Dia akan tetap berada dan terlihat selalu menyertai. Tapi endingnya nanti, di saat semuanya nanti akan diciduk, tiba-tiba dia ini akan selamat sendiri. Entah kenapa, bisa saja dia akan dimaafkan. Dan mungkin kalian sudah bisa tebak dia ini siapa. Tapi ini akan pasti berkaitan dengan pemberi maafnya juga pasti akan nggak mau namanya ini dianggap tega dengan seseorang yang seperti ini dan akhirnya memperkarakan orang itu tadi. Maka orang ini sebenarnya adalah yang paling mungkin akan berkhianat, dan dia akan berkhianat dengan positif ya, karena
ya apa yang dilakukan oleh 3 orang tadi sebenarnya adalah sesuatu yang negatif. Bukan hanya menurut keyakinan saya. Tapi pada kenyataannya kan sekarang kita mau apa? UGM sudah mengatakan, kepolisian sudah mengatakan, dan apa yang ditunjukkan oleh lawyer dan sebagainya ini sudah jelas. Mau apa lagi? Jika ternyata ini akan dibuktikan sebaliknya, apa nggak kita akan menghancurkan UGM, kepolisian, dan juga apa yang sudah terjadi selama ini? Maka Bawaslu ini akan dipertanyakan. KPU ini juga akan dipertanyakan. Dan saya pikir ini semua sebenarnya permasalahan yang harus sudah kita tinggalkan di 2025 dan kita harus fokus. Tapi jika ini memang harus dilanjutkan, maka orang yang akan membuat ini selesai sebenarnya adalah 1 orang ini tadi. Yang akan mengkhianati 2 yang lainnya, dan 2 orang ini tadi akan mungkin ya merayakan hari besar mereka. Karena hari besarnya akan berbeda di tahanan nanti. Maka kalian termasuk yang mengira hal yang sama akan terjadi. Dan jika kalian memang akan melihat hal itu terjadi, silakan kembali dari masa depan dan komen di video ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.